Raja Herodes dikenal dalam sejarah sebagai salah satu penguasa paling kejam yang pernah memerintah di kawasan Palestina pada masa menjelang kelahiran Nabi Isa putra Maryam. Ia berkuasa di bawah pengawasan Romawi dan dikenal dengan nama Herodes Agung. Dalam pandangan para ulama dan sejarawan Muslim, Herodes tidak hanya digambarkan sebagai penguasa zalim, tetapi juga sebagai sosok yang menjadi simbol kebusukan politik di masa penindasan Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa. Para ilmuwan Muslim yang menulis tentang sejarah Bani Israel dan para nabi menggambarkan Herodes dengan ciri-ciri yang sangat buruk dalam hal moral, kekuasaan, dan keimanannya. Mereka menilai bahwa Herodes telah menjadi alat kekuasaan Romawi yang menindas rakyatnya sendiri demi mempertahankan tahta dan kehormatan duniawi. Dalam pandangan para ahli sejarah Islam, Herodes adalah sosok yang haus kekuasaan dan tidak mengenal belas kasihan. Ia dikenal membangun banyak benteng dan istana, bukan semata-mata untuk kemajuan rakyat, tetapi sebagai simbol kebesaran dirinya agar disegani bangsa Romawi. Ia memerintah dengan tangan besi dan tidak segan menumpahkan darah siapapun yang dianggap mengancam kedudukannya. Sebagian ulama menggambarkan bahwa kekuasaannya tidak dilandasi oleh keadilan, melainkan oleh ketakutan. Ia memperlakukan rakyatnya dengan kekerasan, menindas kelompok yang berani menentang kebijakan-kebijakannya, dan bahkan membunuh anggota keluarganya sendiri karena curiga akan perebutan kekuasaan. Para mufasir ketika membahas ayat-ayat yang menyebut kelahiran Nabi Isa sering kali mengaitkannya dengan suasana kezaliman pada masa itu. Mereka menjelaskan bahwa Allah mengutus Isa putra Maryam pada masa yang penuh dengan kesesatan dan kediktatoran politik. Herodes digambarkan sebagai salah satu penguasa yang mewakili kegelapan zaman tersebut. Menurut penjelasan beberapa ahli tafsir, Herodes bukan hanya sekadar raja zalim, tetapi juga orang yang sangat takut kehilangan kekuasaan hingga ia melakukan tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Ketika mendengar berita tentang kelahiran seorang anak yang kelak akan menjadi pemimpin besar di kalangan Bani Israel, Herodes memerintahkan pembunuhan massal terhadap bayi-bayi laki-laki di wilayahnya. Peristiwa inilah yang oleh banyak ulama disebut sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Bani Israel, di mana darah tak berdosa mengalir hanya karena ambisi seorang penguasa. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir dalam karya-karyanya tentang kisah para nabi menjelaskan bahwa perintah keji Herodes itu menandakan betapa dalamnya ketakutan seorang manusia terhadap kehilangan dunia. Ia lebih takut kehilangan tahta daripada kehilangan kemanusiaannya. Ia membunuh generasi baru yang tidak bersalah hanya karena firasat dan ketakutan terhadap nubuat yang belum tentu ia pahami dengan benar. Ibnu Katsir menggambarkan bahwa tindakan Herodes itu menjadi bukti bahwa kekuasaan yang tidak diiringi iman akan berubah menjadi kezaliman yang mengerikan. Ia mengaitkan kisah Herodes dengan sunnatullah yang berlaku bagi para tiran sepanjang sejarah, bahwa siapapun yang menentang kebenaran dengan kesombongan, maka kekuasaannya akan berakhir dengan kehinaan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menyinggung masa kelahiran Isa yang diselimuti oleh kekejaman penguasa. Ia menafsirkan bahwa pengutusan Isa dengan mukjizat kelahiran tanpa ayah merupakan bentuk kemuliaan Allah bagi Maryam dan sekaligus tamparan keras bagi para penguasa yang zalim pada masa itu. Herodes dengan segala keangkuhannya dianggap telah menjadi contoh bagaimana manusia dapat menolak tanda-tanda kekuasaan Allah karena kesombongan. Bagi Al-Qurtubi, Herodes bukan hanya sosok historis, melainkan lambang dari kezaliman manusia terhadap wahyu. Ia menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut kehilangan kehormatan duniawi. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti sisi politik dari kekuasaan Herodes. Mereka menjelaskan bahwa Herodes adalah raja boneka yang diangkat oleh Kekaisaran Romawi untuk menguasai Bani Israel dengan tangan besi.
Kekejamannya dianggap sebagai alat politik Romawi untuk menaklukkan hati rakyat melalui ketakutan. Ia memungut pajak berat, merampas tanah rakyat, dan memaksa rakyatnya untuk bekerja membangun proyek-proyek besar yang tidak memberi manfaat langsung bagi kehidupan mereka. Dalam literatur sejarah Islam, Herodes kerap digambarkan sebagai penguasa yang kehilangan nurani dan menghalalkan segala cara demi mempertahankan kedudukan. Dalam catatan sebagian ahli hadis dan mufasir, kezaliman Herodes dipandang sebagai gambaran tipikal penguasa dunia yang tidak mengenal keadilan. Ia hidup di tengah rakyat yang lemah dan miskin, tetapi menumpuk kekayaan di istananya. Ia menjadikan agama sebagai alat untuk memanipulasi rakyat agar tunduk pada kekuasaan. Sebagian ulama menggambarkan bahwa kaum cendekia Bani Israel pada masa itu telah tunduk pada tekanan politiknya, sehingga agama hanya dijadikan simbol tanpa ruh. Inilah sebabnya mengapa kehadiran Isa menjadi ancaman bagi kekuasaan Herodes. Isa menyeru manusia kepada kebenaran dan tauhid, sedangkan Herodes mempertahankan sistem penindasan. Sebagian ahli sejarah Islam seperti As-Suyuti dan At-Tabari menulis bahwa Herodes telah menjadi sosok yang ditakuti bukan karena keadilannya, tetapi karena kekejamannya. Ia dikenal sebagai orang yang memerintahkan pembunuhan tidak hanya kepada lawan politiknya, tetapi juga kepada rakyat yang menolak tunduk. Dalam riwayat-riwayat mereka, disebutkan bahwa perintah pembunuhan bayi di Bethlehem merupakan puncak kebiadaban Herodes yang mengguncang seluruh negeri. Perempuan menangis, kehilangan anak-anak mereka, dan banyak keluarga yang melarikan diri ke daerah lain untuk menyelamatkan generasi mereka. Para ulama menggambarkan bahwa pada masa itu, bumi seolah dipenuhi air mata dan darah akibat ambisi seorang raja yang menolak kebenaran. Herodes juga dikenal oleh para ulama sebagai simbol manusia yang diperbudak hawa nafsunya. Ia tidak hanya kejam terhadap rakyat, tetapi juga terhadap keluarganya. Dalam beberapa kisah disebutkan bahwa ia membunuh istrinya sendiri karena curiga akan pengkhianatan, padahal tidak ada bukti yang jelas. Ia memerintah dengan paranoia dan kecurigaan, tidak mempercayai siapapun di sekelilingnya. Para ulama menjadikan hal ini sebagai pelajaran moral, bahwa kekuasaan yang tidak dilandasi iman dan keadilan hanya akan melahirkan kehancuran batin. Seseorang yang mengandalkan kekuatan duniawi tanpa mengingat Allah akan hidup dalam ketakutan dan kezaliman. Dalam pandangan spiritual para ulama, kekejaman Herodes bukan hanya masalah sejarah, tetapi juga cermin dari penyakit hati manusia. Ia adalah contoh bagaimana nafsu dunia bisa menutupi cahaya akal dan iman. Ia tahu bahwa nubuat tentang kelahiran Isa berasal dari wahyu, tetapi ia memilih menentangnya. Para sufi seperti Al-Ghazali menggambarkan bahwa Herodes adalah simbol jiwa yang dikuasai syahwat kekuasaan. Ia berusaha melawan takdir ilahi, padahal tidak ada manusia yang dapat melawan kehendak Allah. Herodes hidup dalam ketakutan hingga akhir hayatnya, dan kematiannya menjadi akhir yang hina. Dalam catatan sebagian sejarawan Muslim, disebutkan bahwa setelah kematiannya, kerajaannya terpecah dan rakyatnya bersukacita atas berakhirnya tirani yang panjang. Para ilmuwan Muslim kemudian menjadikan kisah Herodes sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Mereka menulis bahwa kekuasaan tidak akan abadi kecuali jika berdiri di atas keadilan dan keimanan. Herodes dengan segala kehebatannya telah membangun istana megah dan kota besar, tetapi semuanya tidak meninggalkan kemuliaan di mata sejarah. Namanya disebut bukan sebagai raja yang bijaksana, melainkan sebagai tiran yang menumpahkan darah. Ia menindas rakyatnya sendiri dan menentang kehendak Allah, sehingga Allah mencabut keberkahan dari dirinya. Dalam pandangan sejarah Islam, kekejaman Herodes menjadi latar bagi munculnya cahaya kenabian Isa putra Maryam. Di tengah gelapnya kezaliman, Allah menampakkan mukjizat dan kasih sayangnya.
Maka kisah Herodes tidak hanya dilihat sebagai kisah raja zalim, tetapi juga sebagai bukti bahwa Allah selalu menegakkan kebenaran meskipun manusia berusaha memadamkannya. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa Herodes telah menjadi peringatan abadi bagi siapapun yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan hidup. Mereka menulis bahwa sejarahnya adalah cermin, bahwa kekuasaan tanpa iman adalah bencana, dan bahwa kebesaran sejati bukan pada tahta, melainkan pada ketaatan kepada Allah. Para sejarawan Muslim melihat masa kekuasaan Herodes sebagai babak kelam dalam sejarah Bani Israel yang menjadi titik balik munculnya seruan kenabian yang menyeru kepada cahaya dan kebenaran. Mereka menggambarkan keadaan masyarakat di bawah pemerintahannya sebagai masyarakat yang hidup dalam tekanan batin dan ketakutan. Rakyat tidak memiliki kebebasan berpendapat, dan semua keputusan ditentukan berdasarkan kepentingan istana. Kehidupan keagamaan mengalami kemerosotan, karena para ulama dan pemuka agama banyak yang tunduk pada kekuasaan demi keselamatan diri. Herodes memanfaatkan ketundukan para pemuka agama itu untuk melegitimasi kebijakannya yang zalim. Ia berupaya menyatukan kekuasaan dunia dan agama demi memperkuat dominasinya, padahal pada hakikatnya ia tidak memiliki keimanan yang sejati. Dalam catatan beberapa ahli sejarah Islam, dijelaskan bahwa istana Herodes dipenuhi dengan intrik dan fitnah. Ia mengangkat para penasihat yang pandai menjilat dan menghapus siapapun yang berani berkata jujur. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa Herodes telah kehilangan sisi kemanusiaannya karena ia lebih mempercayai laporan-laporan palsu daripada suara kebenaran. Kekuasaan yang ia pegang lama-lama berubah menjadi kutukan bagi dirinya sendiri. Ia hidup dalam kegelisahan dan ketakutan yang terus menghantui, karena setiap hari ia merasa dikelilingi oleh musuh. Ketika seseorang mengandalkan kekuatan politik semata tanpa berpegang pada keadilan, maka ia akan terperangkap dalam kebinasaan batin yang tidak bisa disembuhkan. Kekejaman Herodes juga tercermin dari cara ia menindas rakyat kecil yang tidak berdaya. Para petani dan pekerja dikenai pajak tinggi yang hampir tidak mungkin dibayar. Banyak keluarga yang jatuh miskin karena harus menanggung beban yang tidak manusiawi. Sementara itu, istana Herodes terus bertambah mewah. Dindingnya dihiasi permata dan perjamuan diadakan setiap malam. Para ulama menggambarkan pemandangan itu sebagai lambang ketimpangan sosial yang parah. Rakyat lapar, sementara penguasa berpesta. Dalam pandangan Islam, kezaliman seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah, karena seorang pemimpin seharusnya menjaga kesejahteraan rakyatnya, bukan menindas mereka demi kemewahan pribadi. Sebagian ahli tafsir menyebut bahwa keadaan itu menjadi sebab mengapa Allah menurunkan pertolongannya kepada orang-orang yang tertindas dengan mengutus Isa putra Maryam sebagai pembawa kebenaran. Herodes dianggap telah mencapai puncak kezaliman sehingga bumi memerlukan cahaya yang baru. Para ulama menggambarkan bahwa pada masa itu rakyat sudah kehilangan harapan terhadap pemimpin duniawi. Mereka hanya menunggu datangnya janji Tuhan yang akan membebaskan mereka dari penindasan. Maka ketika berita tentang kelahiran seorang anak suci tersebar, seluruh negeri gempar. Kaum yang beriman bersyukur, sementara Herodes justru ketakutan. Ketakutan itulah yang kemudian melahirkan kejahatan yang lebih besar, karena ia memerintahkan pasukannya untuk mencari dan membunuh semua bayi yang berpotensi menjadi ancaman baginya. Para ulama menulis bahwa tindakan tersebut bukan hanya pembunuhan fisik, tetapi juga simbol usaha manusia untuk menolak kehendak ilahi. Herodes berusaha menentang takdir Allah dengan kekuatan pasukannya, padahal tidak ada kekuasaan yang bisa mengalahkan kehendak pencipta. Dalam pandangan para ahli hikmah, tindakan Herodes menggambarkan kebutaan spiritual.
Ia tidak lagi mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, karena hatinya telah tertutup oleh kesombongan. Setiap kejahatan yang ia lakukan justru menjadi jalan bagi terwujudnya rencana ilahi. Sebab dari ketakutannya itulah lahir kisah penyelamatan Maryam dan bayinya yang menjadi bukti kekuasaan Allah di muka bumi. Herodes juga dikenal sebagai raja yang gemar membangun monumen untuk mengabadikan dirinya. Ia membangun benteng megah di puncak gunung, istana besar di Yerusalem, dan pelabuhan yang dinamai untuk menghormati Kaisar Romawi. Namun menurut para sejarawan Muslim, semua bangunan itu tidak menunjukkan kemuliaan, melainkan kesombongan. Mereka menjelaskan bahwa bangunan megah tidak akan bermakna apabila dibangun di atas penderitaan manusia. Keindahan arsitektur itu hanya menjadi saksi bisu dari air mata dan darah yang tertumpah. Dalam pandangan Islam, kemuliaan sejati bukan terletak pada bangunan yang menjulang, tetapi pada amal saleh dan ketakwaan kepada Allah. Sebagian ahli sejarah Islam menuliskan bahwa Herodes sering mengaku sebagai pelindung Bani Israel, padahal tindakannya justru menjerumuskan mereka. Ia bersekutu dengan bangsa Romawi yang memperlakukan rakyat Yahudi dengan hinaan dan kekerasan. Ia lebih memilih mencari kehormatan di mata penguasa asing daripada membela rakyatnya sendiri. Para ulama menilai hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan. Dalam Islam, seorang pemimpin seharusnya menjadi pelindung bagi umatnya, bukan alat bagi penjajah untuk menindas bangsanya sendiri. Maka Herodes dipandang sebagai contoh nyata dari pemimpin yang kehilangan arah karena lebih mengutamakan kekuasaan dunia daripada tanggung jawab moral di hadapan Allah. Herodes juga disebut oleh sebagian ahli tasawuf sebagai lambang hati yang tertutup oleh cinta dunia. Dalam tafsir Isyari, ia digambarkan sebagai jiwa yang diperbudak oleh ambisi, sehingga tidak lagi mampu menerima cahaya petunjuk. Hati seperti ini, dalam istilah para sufi, disebut hati yang mati, karena tidak peka terhadap kebenaran. Ketika seseorang terlalu mencintai kekuasaan, maka setiap ancaman terhadap kedudukan duniawinya akan ia anggap sebagai musuh. Bahkan, jika ancaman itu datang dari kebenaran itu sendiri, maka Herodes bukan sekadar tokoh masa lalu, melainkan simbol bagi setiap manusia yang rela menindas demi mempertahankan kebanggaan palsu. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, yang dikenal dengan analisisnya tentang kekuasaan dan peradaban, tirani seperti Herodes adalah tanda kehancuran suatu pemerintahan. Ketika penguasa mulai menindas rakyat dan memerintah dengan kekerasan, maka kekuasaannya telah memasuki tahap kemerosotan. Ia menjelaskan bahwa kekuatan sejati suatu kerajaan bukan pada pasukan atau harta, melainkan pada keadilan. Jika keadilan hilang, maka rakyat akan kehilangan kesetiaan dan doa mereka tidak lagi menjadi penopang bagi pemimpin. Herodes memerintah dengan rasa takut, bukan dengan kepercayaan, maka kerajaannya hancur setelah ia meninggal, sebagaimana hukum Allah berlaku bagi semua penguasa yang zalim. Sebagian ulama juga menekankan bahwa kisah Herodes mengandung pelajaran moral yang mendalam bagi umat manusia. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang besar tidak menjamin kebahagiaan jika tidak disertai keimanan. Orang yang terus mengejar dunia tanpa mengenal batas akan berakhir dengan kehampaan. Herodes hidup dikelilingi kemewahan, tetapi jiwanya gersang. Ia dikelilingi banyak orang, tetapi tidak memiliki seorang pun yang benar-benar mencintainya. Para ulama menggambarkan hal ini sebagai bentuk azab dunia bagi orang yang berpaling dari kebenaran. Ia hidup dalam kesepian, ketakutan, dan kebencian, meskipun tampak berkuasa di hadapan manusia. Setelah kematian Herodes, banyak penulis Muslim menggambarkan keruntuhan moral dan politik yang ditinggalkannya. Rakyat yang selama ini ditindas akhirnya bangkit, dan kekuasaan yang ia banggakan runtuh menjadi bagian dari sejarah yang kelam. Para ilmuwan Muslim menjadikan kisahnya sebagai peringatan
bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan ujian. Siapapun yang menjadikannya sarana untuk menindas akan menerima balasan yang setimpal. Dalam pandangan mereka, Herodes adalah cermin bagi setiap manusia agar tidak terjerumus dalam keserakahan dan kesombongan. Ia mengajarkan bahwa tidak ada gunanya membangun kemegahan dunia jika pada akhirnya harus menanggung murka Allah. Maka ketika para ulama menulis tentang kekejaman Herodes, mereka tidak hanya menuturkan kisah sejarah, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan teologis. Mereka ingin menunjukkan bahwa kezaliman selalu berakhir dengan kehancuran, sementara kebenaran selalu menemukan jalannya. Herodes mungkin pernah menguasai tanah, rakyat, dan istana, tetapi ia tidak pernah menguasai hati manusia. Sejarah mencatatnya sebagai penguasa besar, tetapi Islam mengajarkan bahwa kebesaran tanpa keimanan hanyalah kebodohan yang diselimuti kemewahan. Dari kisahnya, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa keadilan adalah dasar bagi segala kekuasaan, dan barang siapa menolak kebenaran, sebagaimana Herodes menolak cahaya wahyu, maka ia akan binasa, sebagaimana para tiran sebelum dan sesudahnya. Dalam pandangan para ulama dan ahli sejarah Islam yang menelaah kisah-kisah raja-raja terdahulu, Herodes menjadi contoh betapa bahayanya kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh nilai-nilai keimanan. Mereka memandang bahwa kehancurannya tidak semata-mata disebabkan oleh faktor politik, tetapi juga karena kerusakan moral yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ia hidup dalam kemegahan lahiriah, tetapi batinnya dipenuhi kegelapan. Ia dikuasai rasa takut, kebencian, dan kedengkian yang tidak pernah padam. Para ahli hikmah menulis bahwa raja seperti Herodes telah kehilangan keseimbangan antara akal dan nafsu, sehingga keputusan-keputusannya selalu dilandasi oleh emosi, bukan pertimbangan akal sehat. Ia menjadikan ketakutan sebagai dasar kebijakan, dan karena itu pemerintahannya berubah menjadi teror bagi rakyatnya sendiri. Sejumlah mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat tentang sejarah umat terdahulu menyebut bahwa Allah memberikan contoh para penguasa zalim bukan sekadar untuk dikenang, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Mereka menempatkan kisah Herodes sejajar dengan para tiran seperti Fir'aun dan Namrud yang menentang kebenaran karena kesombongan dan ketamakan. Dalam tafsir mereka, setiap kali manusia menolak tanda-tanda kebesaran Allah dan lebih mempercayai kekuatan dunia, maka kehancuran pasti datang, karena sunnatullah berlaku sepanjang masa. Herodes menolak wahyu, menolak kebenaran, dan berusaha memadamkan cahaya ilahi. Namun sebagaimana para ulama menulis, Allah justru menumbuhkan cahaya itu di tengah kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Herodes juga menjadi contoh bagaimana ketakutan dapat menghancurkan kebijaksanaan seorang pemimpin. Dalam catatan para sejarawan Muslim, disebutkan bahwa ia bukan hanya takut kepada musuh yang nyata, tetapi juga kepada bayang-bayang sendiri. Setiap mimpi dan setiap bisikan dianggap sebagai pertanda ancaman. Para ulama menafsirkan keadaan seperti ini sebagai hukuman batin yang Allah timpakan kepada orang-orang zalim. Mereka boleh tampak kuat di hadapan manusia, tetapi di dalam dirinya tidak ada ketenangan. Hati yang tidak diisi dengan iman akan selalu gelisah dan curiga. Maka Herodes hidup dalam istana megah yang dipenuhi penjaga, tetapi jiwanya tetap hampa dan ketakutan, karena tidak ada perlindungan yang lebih kokoh daripada keimanan. Para ahli sejarah Islam juga menyoroti bagaimana Herodes memperlakukan rakyatnya sebagai alat politik. Ia tidak melihat mereka sebagai manusia, melainkan sebagai bagian dari mesin kekuasaan yang harus tunduk sepenuhnya. Ia menghapuskan hak-hak rakyat, merampas tanah mereka, dan menindas suara-suara yang berani menentang. Dalam pandangan para ulama, tindakan ini merupakan bentuk kezaliman yang paling buruk, karena seorang pemimpin sejatinya diangkat untuk melindungi, bukan menindas. Mereka menjelaskan
bahwa kezaliman terhadap rakyat lebih berbahaya daripada kekufuran, karena jika keadilan hilang, maka seluruh tatanan masyarakat akan runtuh. Sebagian ilmuwan Muslim juga melihat kisah Herodes dari sisi psikologi kepemimpinan. Mereka menilai bahwa ia adalah contoh manusia yang kehilangan kendali diri karena ambisi. Ia tidak lagi mampu membedakan antara kekuasaan sebagai amanah dan kekuasaan sebagai milik pribadi. Dalam pandangan mereka, inilah bentuk penyimpangan yang paling halus, namun paling mematikan. Herodes tidak sadar bahwa kekuasaannya hanyalah titipan yang suatu saat akan diambil kembali oleh Allah. Ketika manusia menganggap dirinya pemilik kekuasaan mutlak, maka disitulah awal kehancurannya. Ia mulai bertindak tanpa rasa takut kepada Tuhan, dan akhirnya menzalimi manusia tanpa rasa bersalah. Para ulama juga menulis bahwa Herodes telah menutup pintu nasihat. Tidak ada lagi orang di sekelilingnya yang berani mengingatkan kesalahan. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memuji, karena ia membungkam siapapun yang menentang. Dalam pandangan Islam, ini adalah tanda-tanda akhir dari sebuah pemerintahan zalim. Ketika seorang penguasa tidak lagi mau mendengar kebenaran, maka Allah akan mencabut kebijaksanaan darinya. Para ulama mengutip pepatah bahwa kezaliman mungkin bertahan sejenak, tetapi keadilanlah yang akan menegakkan peradaban. Karena itu, mereka melihat kehancuran kerajaan Herodes sebagai bagian dari hukum Allah yang pasti, bahwa tidak ada kekuasaan yang kekal tanpa keadilan. Sebagian penulis Muslim menggambarkan suasana rakyat pada masa Herodes sebagai masyarakat yang tercekik oleh tekanan dan ketidakadilan. Banyak keluarga yang kehilangan tanah, anak dan harga diri karena kebijakan tiran penguasa. Namun di tengah penderitaan itu, lahir keteguhan iman sebagian kecil orang yang masih berpegang pada janji Allah. Para ulama menulis bahwa justru di masa penindasan, keimanan seringkali tumbuh lebih kuat. Mereka yang tertindas menjadi saksi bahwa dunia tidak abadi dan bahwa kekuasaan manusia tidak lebih dari bayangan yang akan hilang saat cahaya kebenaran datang. Dalam naskah-naskah sejarah Islam yang membahas Bani Israel, Herodes digambarkan sebagai penguasa yang kehilangan rasa kasih sayang. Ia melihat rakyatnya bukan sebagai ciptaan Allah yang harus dipelihara, tetapi sebagai beban yang harus dikendalikan. Ia menghapus nilai-nilai spiritual dalam masyarakat dan menggantinya dengan sistem yang berpusat pada kekuasaan dan kekayaan. Para ulama menilai bahwa kehancuran moral seperti inilah yang membuat masyarakat pada masa itu mudah terpecah dan saling curiga. Tidak ada lagi persaudaraan, karena semua orang hidup dalam ketakutan. Inilah keadaan yang oleh para mufasir disebut sebagai malam panjang sebelum fajar risalah datang. Herodes juga menjadi bahan renungan bagi para pemikir Islam tentang hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Mereka berpendapat bahwa seorang pemimpin yang tidak takut kepada Allah akan dengan mudah melanggar hak-hak manusia. Herodes tidak mengenal batas dalam mengejar kepentingan dirinya. Ia bahkan menggunakan hukum untuk melanggengkan kezaliman. Para ulama menulis bahwa ketika hukum diperalat oleh penguasa, maka ia berubah menjadi alat penindasan. Dalam Islam, keadilan adalah asas hukum, bukan kekuasaan. Karena itu, Herodes menjadi simbol ketimpangan yang terjadi ketika keadilan dikorbankan demi kekuasaan politik. Sebagian ahli sejarah juga menyebut bahwa setelah kematian Herodes, rakyat tidak mewarisi kebijaksanaan, melainkan ketakutan. Pemerintahan setelahnya tidak mampu membangun kepercayaan karena luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Para ulama melihat ini sebagai bukti bahwa kezaliman tidak hanya menghancurkan satu generasi, tetapi juga merusak warisan moral bangsa. Mereka menulis bahwa kejahatan seorang pemimpin dapat meninggalkan bekas yang panjang dalam jiwa rakyat bahkan setelah ia tiada. Maka para cendekia Muslim menjadikan kisah Herodes sebagai pengingat bagi setiap pemegang kekuasaan agar tidak menindas rakyatnya, karena akibatnya tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Dalam literatur akhlak Islam, Herodes disebut sebagai contoh manusia yang kehilangan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ia terlalu sibuk membangun kemegahan yang akan sirna, sementara melupakan kehidupan abadi. Para ulama menulis bahwa semua harta dan istananya akhirnya menjadi debu, dan nama yang dulu diagungkan kini hanya disebut dalam keburukan. Mereka menjadikan kisahnya sebagai pelajaran bahwa kemuliaan tanpa iman adalah kehinaan yang tertunda. Herodes telah mencapai puncak kekuasaan dunia, tetapi gagal menemukan kedamaian jiwa. Dari sinilah para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa sejarah tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga mencerminkan kebenaran moral yang kekal, bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah kegelapan yang pasti akan sirna diterpa cahaya kebenaran. Para cendekia Muslim yang menelaah kisah-kisah Raja Tiran dari berbagai masa menganggap Herodes sebagai salah satu simbol kesesatan manusia yang paling nyata. Mereka memandangnya bukan sekadar sebagai penguasa lalim dalam sejarah Bani Israel, melainkan sebagai lambang dari kekuasaan yang kehilangan arah moral dan spiritual. Dalam berbagai catatan, para ulama menegaskan bahwa Herodes telah mengubah kerajaan yang semula memiliki warisan keagamaan menjadi panggung bagi ambisi duniawi. Ia memerintah tanpa rasa takut kepada Tuhan dan menjadikan kekuasaan sebagai Tuhan yang ia sembah. Keadaan seperti itu, menurut para ulama, adalah bentuk penyimpangan yang paling berbahaya, sebab manusia yang memuja dirinya sendiri akan menjadi musuh bagi segala kebaikan. Dalam pandangan Islam, kezaliman Herodes mencerminkan tabiat manusia yang tertipu oleh ilusi kekuasaan. Ia merasa dirinya berkuasa atas kehidupan dan kematian rakyatnya, padahal semua itu berada di bawah kehendak Allah. Para ahli tafsir sering mengaitkan perbuatan Herodes dengan firman Allah yang menggambarkan orang-orang yang tertipu oleh kekuasaan dunia hingga mengira bahwa mereka tidak akan mati. Herodes hidup dengan perasaan tidak terkalahkan, seolah dunia ini miliknya. Namun sejarah menunjukkan bahwa setiap langkahnya justru mendekatkannya kepada kehancuran. Para ulama menulis bahwa kesombongan yang ia pelihara menjadi racun yang membunuh dirinya perlahan, hingga di akhir hidupnya ia jatuh sakit dan tersiksa oleh rasa takut yang ia ciptakan sendiri. Beberapa penulis Muslim menggambarkan masa akhir Herodes dengan penuh kegetiran. Mereka menulis bahwa raja itu kehilangan ketenangan batin, dihantui oleh bayangan dosa, dan tidak menemukan kedamaian di istana yang mewah. Ia dikatakan sering berteriak di malam hari karena mimpi buruk yang datang silih berganti. Para ulama menilai keadaan itu sebagai bentuk azab dunia, karena Allah menimpakan kehinaan sebelum ajalnya tiba. Ia memerintah dengan kekerasan, maka hatinya pun dipenuhi oleh penderitaan. Ia menolak kebenaran, maka jiwanya pun tertutup dari cahaya. Para ahli hikmah menjadikan akhir hidup Herodes sebagai bukti bahwa kezaliman membawa kehancuran batin sebelum datangnya kehancuran lahiriah. Dalam pandangan spiritual Islam, kisah Herodes juga menggambarkan benturan antara cahaya wahyu dan kegelapan hawa nafsu. Ketika Isa lahir sebagai pembawa petunjuk, Herodes berusaha memadamkan cahaya itu dengan pedang dan kekuasaan. Namun cahaya kebenaran tidak pernah padam oleh kekuatan dunia. Para sufi menjelaskan bahwa kisah itu bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan juga perumpamaan bagi pertarungan dalam diri manusia. Hati yang diisi iman adalah seperti Isa yang membawa ketenangan, sementara hawa nafsu yang menolak petunjuk adalah seperti Herodes yang penuh kemarahan dan ketakutan. Maka setiap manusia yang menolak kebenaran karena cinta dunia sesungguhnya meniru jejak raja yang celaka itu, meski dalam bentuk yang lebih kecil. Herodes dalam pandangan ulama juga menjadi bukti betapa rapuhnya kekuasaan tanpa fondasi moral. Ia berkuasa dengan dukungan pasukan, tetapi tidak memiliki kepercayaan rakyat.
Ia memiliki istana, namun tidak memiliki cinta rakyatnya. Ia memiliki pengaruh besar di hadapan Romawi, tetapi hina di mata Tuhan. Para ulama menulis bahwa kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan hanya akan bertahan sementara. Ketika rasa takut itu hilang, maka runtuhlah seluruh bangunan kekuasaan. Herodes tidak menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada hati manusia, bukan pada besarnya pasukan atau tebalnya tembok. Seorang pemimpin yang kehilangan kepercayaan rakyat, menurut para ulama, telah kehilangan separuh dari kekuasaannya, bahkan sebelum ia tumbang. Para ahli sejarah Islam menggambarkan bahwa kebijakan Herodes banyak dipengaruhi oleh sifat tamak. Ia berambisi menjadikan namanya abadi, namun melupakan bahwa kemuliaan sejati hanya datang dari amal kebaikan. Ia mendirikan monumen untuk memuja diri sendiri, namun tidak membangun warisan moral. Para ulama menulis bahwa manusia seperti itu sesungguhnya sedang menggali kuburnya sendiri. Ia berusaha menulis sejarah dengan kemegahan, tetapi tinta yang ia gunakan adalah darah rakyat. Maka setiap batu yang ia letakkan menjadi saksi atas dosa yang ia perbuat. Dalam pandangan Islam, amal keburukan tidak pernah sirna, dan setiap kezaliman akan menuntut balasan setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagian sejarawan Muslim menilai bahwa pemerintahan Herodes memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat mematikan nurani jika tidak dibimbing oleh wahyu. Ia memerintah dengan sistem yang tampak rapi dan teratur, tetapi seluruhnya berdiri di atas ketidakadilan. Ia menggunakan hukum hanya untuk melindungi kedudukannya dan memutarbalikkan kebenaran demi kepentingan politik. Para ulama menulis bahwa bentuk kezaliman seperti ini lebih berbahaya daripada kejahatan biasa karena ia diselimuti oleh dalih keabsahan hukum. Herodes memanfaatkan kekuasaan untuk menyamarkan dosa, padahal Allah tidak dapat ditipu oleh aturan manusia. Setiap perbuatan yang tidak dilandasi niat yang benar akan menjadi saksi di hari pembalasan. Beberapa penafsir juga melihat Herodes sebagai contoh tentang bagaimana kekuasaan dapat mengubah fitrah manusia. Ia lahir dari garis keturunan yang mengenal ajaran tauhid, namun karena ambisi dan tekanan politik, ia memilih berpihak kepada kaum penjajah yang memusuhi agamanya sendiri. Para ulama menilai ini sebagai bentuk pengkhianatan spiritual. Herodes menjual kehormatan bangsanya demi kedekatan dengan penguasa Romawi. Dalam pandangan Islam, tindakan semacam itu bukan hanya dosa politik, tetapi juga dosa iman. Karena siapapun yang lebih mencintai dunia daripada kebenaran, berarti telah memperdagangkan agamanya untuk keuntungan sementara. Para ulama juga menegaskan bahwa kisah Herodes adalah pelajaran bagi umat Islam agar berhati-hati terhadap cinta dunia yang berlebihan. Mereka menjelaskan bahwa setiap orang yang terlalu terikat pada kedudukan, harta, dan kehormatan akan mudah tergelincir pada kezaliman. Herodes hanyalah contoh besar dari penyakit yang sama yang dapat menimpa siapapun. Ia kehilangan arah karena lebih takut kehilangan kekuasaan daripada kehilangan ridha Allah. Dalam ajaran Islam, penyakit seperti ini disebut sebagai penyakit hati yang berbahaya, sebab ia menghapus kepekaan terhadap kebenaran dan menumbuhkan kesombongan yang sulit disembuhkan. Para sejarawan Muslim juga menulis bahwa setelah Herodes wafat, wilayah kekuasaannya tidak pernah kembali stabil. Rakyat masih dihantui oleh trauma dan kebencian yang mendalam. Anak-anak yang tumbuh pada masa itu mewarisi luka dan dendam terhadap sistem yang menindas. Para ulama melihatnya sebagai bukti bahwa kezaliman tidak hanya menghancurkan pelaku, tetapi juga menurunkan kehancuran kepada generasi berikutnya. Maka mereka menasihati para pemimpin agar menjadikan keadilan sebagai dasar dalam setiap kebijakan, karena hanya keadilan yang dapat menumbuhkan ketenangan. Dalam karya para pemikir Islam,
Herodes disebut dengan istilah yang menggambarkan kekuasaan tanpa ruh. Ia berkuasa secara lahir, namun batinnya telah mati. Ia berbicara tentang kemakmuran, tetapi tindakannya menebar penderitaan. Ia mengaku melindungi rakyat, namun yang dilindungi hanyalah dirinya sendiri. Para ulama menjelaskan bahwa manusia seperti itu tidak akan dikenang sebagai pemimpin, melainkan sebagai peringatan. Herodes adalah nama yang hidup dalam sejarah bukan karena kebijaksanaannya, tetapi karena kekejamannya. Dan justru dari kezalimannya itulah Allah menampakkan kebesarannya dengan menghadirkan seorang nabi yang membawa rahmat. Maka kisah Herodes dalam pandangan ilmuwan Muslim bukan hanya kisah kehancuran seorang raja, tetapi juga kisah kemenangan cahaya atas kegelapan, kemenangan wahyu atas kesombongan manusia, dan bukti bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat melawan kehendak Allah yang Maha Adil.